Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai beberapa informasi terbaru seputar manga Baku Hantam Tokyo Revengers yang sayang sekali untuk bisa kita lewatkan. Di mana secara umum terdapat dua buah pokok bahasan utama yang sudah kami rangkum secara singkat supaya lebih mudah dipahami. Yang pertama adalah tentang pembahasan mengenai jadwal penayangan anime Tokyo Revengers season ketiga di Indonesia. Serta di manakah nantinya anime ini bisa kita tonton sama-sama. Dan yang kedua adalah tentang bocoran cerita singkat dari manga Baku Hantam Tokyo Revengers versi yang terbarunya, yaitu jalannya pertarungan 4 dewa antara geng Toman generasi pertama melawan geng Tenjiku, geng Black Dragons, dan juga geng Rokuhara Tandai. Oleh karena itu, bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai semua isi pembahasan tersebut, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu tentang sepenggal potongan cerita menarik dari manga Tokyo Revengers versi terbaru. Di mana pada bocoran gambar ini, nampak kemunculan dari 3 geng terkuat di kota Tokyo yang duduk sama-sama di dalam satu ruangan. Dimulai dari geng Toman generasi pertama yang diwakili oleh Draken, Mikey, dan tentunya Takemichi. Kemudian geng Black Dragons generasi ke-10 yang diwakili oleh Taiju Shiba. Sampai dengan yang terakhirnya yaitu geng Yokohama Tenjiku yang diwakili oleh Izana Kurokawa dan juga Hito Kakucho. Menarik ya, walaupun saat ini Kisaki adalah salah satu anggota pendiri geng Toman generasi pertama, tapi sepertinya peran dari Kisaki Teta dan juga Sujihana bukanlah untuk mewakili geng Toman itu sendiri, tapi melainkan untuk berperan sebagai seorang mediator sekaligus sebagai wasit yang memiliki kewenangan penuh untuk dapat menghentikan pertarungan itu maupun melanjutkannya. Intinya, Kisaki dan juga Sujihana nantinya akan berada pada pihak netral. Selain itu, meskipun tema dari cerita baru Tokyo Revengers ini adalah tentang pertarungan 3 dewa terkuat di kota Tokyo, namun jika kita pause video trailernya dan perhatikan baik-baik semua kotak dialognya, maka pada panel tersebut terdapat satu buah kalimat singkat yang diucapkan oleh Izana Kurokawa kepada Mikey dan juga Taiju Shiba yang bunyinya sebagai berikut. Yaitu, saat ini di seluruh Jepang terdapat 4 geng terkuat yang memiliki wilayah kekuasaannya masing-masing, bukan hanya sekedar 3 geng saja. Nah, pertanyaannya, selain Toman, Tenjiku, dan juga Black Dragons, maka geng mana lagi kah yang dimaksud oleh Izana pada panel itu? Sayangnya untuk saat ini belum ada satupun jawaban pasti mengenai semua hal tersebut. Namun jika kami boleh menebak, maka kemungkinan besar geng terkuat keempat yang dimaksud oleh Izana Kurokawa pasti adalah geng Rokuhara Tandai yang dipimpin oleh Teranoso. Wow, luar biasa banget ya. Berdasarkan semua isi bocoran cerita di atas, maka untuk sementara kita pun sudah dapat membuat beberapa asumsi sederhana yang bunyinya sebagai berikut. Pertama, tujuan dari diadakannya pertarungan 4 dewa versi yang terbaru ini hanyalah untuk sekedar membuktikan mengenai siapakah anggota geng berandalan paling kuat yang ada di seluruh Jepang. Bukan untuk saling menghancurkan, apalagi untuk saling membunuh satu sama lain. Simpelnya pada garis waktu yang terakhir ini, semua orang memiliki satu buah mimpi dan juga cita-cita yang sama, yaitu mereka ingin bisa menjadi seperti Shinichiro Sano yang merupakan seorang berandalan terkuat di universe Tokyo Revengers sekaligus berandalan nomor 1 di seluruh Jepang. Kedua, pertempuran 4 dewa yang akan dilakukan oleh keempat geng terkuat di seluruh Jepang, yaitu Toman generasi pertama, Tenjiku, Black Dragons, dan juga Rokuhara Tandai, nantinya akan dilaksanakan di sebuah area parkiran gedung tua yang kebetulan saat itu sudah tidak terpakai lagi. Di mana di dalam praktiknya, line up atau susunan pertarungannya kurang lebih akan seperti ini. Yang pertama adalah duel 1 lawan 1 antara Hanagaki Takemichi melawan Taiju Shiba. Kemudian pertandingan yang kedua, yaitu pertarungan ulang antara 2 orang manusia terkuat yang ada di dalam kota Tokyo, alias duel 1 lawan 1 antara Sano Manjiro melawan Izana Kurokawa. Lalu selanjutnya pertarungan yang ketiga, sekaligus yang sudah lama sekali kita tunggu-tunggu, yaitu pertarungan 1 lawan 1 antara 2 orang prajurit terkuat yang dimiliki oleh geng Toman dan juga geng Yokohama Tenjiku. Siapa lagi kalau bukan Draken melawan Hito Kakucho. Nah, selain ketiga menu utama tersebut, ternyata pada satu panel yang sama ini terlihat juga susunan pertarungan penentuan yang melibatkan para anggota lainnya lagi. Contohnya adalah Kazutora melawan Rindo Haitani, lalu Chifuyu melawan Inui Seisu, dan yang terakhir
Baji melawan karakter rahasia yang saat ini sedang berdiri pada posisi yang berlawanan. Walaupun untuk sekarang masih belum jelas siapakah karakter di samping Geng Black Dragons yang nantinya akan dilawan oleh Baji. Namun menurut kami, Baji pasti akan mendapatkan lawan yang sama kuatnya, bukan hanya sekedar melawan berandalan biasa saja. Berdasarkan hal itu, maka tidak heran jika di dalam pertempuran terakhir ini, Baji ataupun Kawaragi Senju nantinya akan dipasangkan untuk bertarung melawan Tyrannosaurus. Wow, menarik banget ya. Kini kita masuk ke topik pembahasan yang selanjutnya, sekaligus informasi yang kedua. Namun supaya lebih ringkas dan supaya lebih mudah dimengerti, maka kami pun akan membaginya menjadi dua bagian, yaitu kabar baik dan juga kabar buruknya. Yang pertama adalah kabar baiknya dulu, yaitu anime Tokyo Revengers season yang ketiga akan tayang secara resmi di seluruh dunia mulai dari hari Selasa bulan depan, atau lebih tepatnya pada tanggal 3 Oktober tahun 2023 setiap jam 1 malam waktu Indonesia Barat. Sedangkan untuk kabar yang kurang baiknya, yaitu anime Tokyo Revengers akan kembali tayang secara resmi dan juga legal di Indonesia melalui sebuah aplikasi video streaming, yaitu aplikasi Disney+. Yang artinya, anime Tokyo Revengers tidak akan pernah tayang di YouTube lagi karena lisensi dari anime ini sendiri sudah dibeli dan juga dimiliki sepenuhnya oleh pihak Disney. Oleh karena itu, bagi kalian yang berminat untuk bisa nonton anime ini secara legal, maka jangan lupa untuk catat tanggal penayangannya pada tanggal 3 Oktober nanti. Serta jangan lupa untuk mulai berlangganan Disney Plus juga, supaya tidak ketinggalan. Nah, selain semua informasi di atas, terdapat pula beberapa poin penjelasan tambahan yang wajib sekali untuk bisa kita ketahui sama-sama. Yaitu, anime Tokyo Revengers season yang ketiga ini nantinya akan mengadaptasi secara penuh seluruh alur cerita yang ada pada arc Tenjiku. Dimulai dari penyerangan yang dilakukan oleh para anggota geng Tenjiku menuju ke kota Shibuya, sampai dengan momen cerita yang terakhirnya, yaitu puncak pertarungan epik antara Hanagaki Takemichi melawan Kisaki Teta. Dengan total jumlah penayangan sebanyak kurang lebih 13 episode untuk core pertamanya. Nah, itulah semua potongan cerita dan juga informasi singkat yang dapat kami sampaikan kepada kalian semua di dalam satu video ini. Tentu saja bagi kalian yang penasaran dan ingin tahu mengenai seperti apa kelanjutan cerita versi lengkapnya, maka nantikan terus ya update berikutnya di channel ini. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.